Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yeyi Gusla Nengsi sebagai dosen pengampu, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, kami akan mempresentasikan kelompok kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu tentang array. Yang anggotanya bernama Nofri dengan NPM 23100242626009, dan saya sendiri Aguspina 231024262006. Yaitu ada pengertian array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai atau data yang memiliki tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap data yang tersimpan dalam array disebut elemen dan dapat diakses menggunakan nomor indeks. Umumnya, indeks array dimulai dari angka 0 sehingga elemen pertama berada pada indeks 0, elemen kedua pada indeks 1, dan seterusnya. Adapun dari fungsi array, yaitu array berfungsi untuk mempermudah penyimpanan dan pengelolaan data dalam jumlah banyak. Dengan menggunakan array, programmer tidak perlu membuat banyak variabel untuk menyimpan data yang sejenis. Selain itu, array juga memudahkan proses pencarian, pengurutan, dan pengolahan data sehingga program menjadi lebih efisien dan mudah dipelihara. Yaitu ada karakteristik array. Array memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu setiap elemen memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses data tertentu. Data dalam array biasanya memiliki tipe yang sama, seperti seluruhnya berupa angka atau teks. Elemen-elemen array disimpan secara berurutan di dalam memori komputer sehingga proses akses data dapat dilakukan dengan cepat. Ukuran array dapat bersifat tetap atau dinamis tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Itu adapun jenis-jenis array. Array dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah dimensinya. Yang pertama yaitu array 1 dimensi, yang kedua array 2 dimensi, yang ketiga array multidimensi. Itu adapun pengertiannya. Array 1 dimensi adalah array yang hanya memiliki satu indeks. Jenis array ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang tersusun dalam satu baris atau daftar. Dan ada pun contohnya, yaitu dari nilai, yaitu nilai 0-nya 80, nilai 1 85, nilai 2-nya 90, nilai 3 75, nilai 4-nya 88. Dan pengertian array 2 dimensi adalah array yang memiliki 2 indeks, yaitu indeks baris dan kolom. Jenis array ini biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel atau matriks. Contohnya di nilai 1 dan 2. Dan adapun pengertian array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari 2 dimensi. Array ini digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks, misalnya data berdasarkan ruang, waktu, atau beberapa kategori sekaligus. Contohnya di data. Itu ada data 0000 dari data 001 yang 95, data 11090 dari data 111-nya 85. Itu adapun kelebihan array, yaitu pertama mudah digunakan, 2 akses data cepat, 3 menghemat penggunaan variabel, 4 memudahkan pengolahan data, 5 penyimpanan data lebih teratur. Nah, adapun kekurangan array, yaitu ukuran cenderung tetap, hanya menyimpan tipe data yang sama, penyisipan data kurang efisien, penghapusan data kurang efisien, dan yang kelima risiko pemborosan memori. Itu adapun kesimpulannya. Array merupakan suatu data yang sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan penyimpanan banyak data sejenis dalam satu variabel. Dengan adanya indeks, data dapat diakses dan diolah dengan cepat dan efisien. Pemahaman mengenai array menjadi dasar yang penting untuk mempelajari suatu data yang lebih kompleks dan mengembangkan program yang lebih efektif.
sekian dari PPT-nya, yaitu dilanjutkan oleh Nofri dengan tampilan aplikasi dari VB. Oleh Nofri dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan array menggunakan VBNet yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Pertama-tama kita masuki VB-nya, lalu memilih file yang kita buat. Data nilai mahasiswa ini menggunakan label, dan kita mengganti teksnya menjadi data nilai mahasiswa, dan nilai mahasiswa juga menggunakan label, dan teksnya kita mengganti menjadi nilai mahasiswa, dan ini menggunakan text box, dan kita mengganti name-nya menjadi txt nilai, dan ini menggunakan btn button, dan teksnya diganti menjadi simpan, dan name-nya diganti menjadi btn simpan, lalu tampilkan, teksnya diganti menjadi tampilkan, dan btn name-nya menjadi btn tampil. Dan begitu juga untuk reset, teksnya diganti menjadi reset, dan name-nya menjadi btn reset. Lalu ini menggunakan list box, untuk name-nya diganti menjadi list data, dan langsung masuk ke codingnya. Dan ini btn simpan ini berfungsi untuk menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna ke dalam array sebelum data disimpan. Program ini melakukan beberapa validasi. Pertama, program memeriksa apakah kontak input masih kosong. Jika kosong, akan muncul pesan peringatan agar pengguna memasukkan nilai data terlebih dahulu. Dan selanjutnya, program memeriksa apa data yang dimasukkan berupa angka menggunakan fungsi isNumeric yang ini. Jika bukan angka, program akan menampilkan pesan kesalahan yang berupa ini. Setelah data dinyatakan valid, lalu data menyimpan, dan nilai yang disimpan ke dalam array sesuai indeks jumlah data. Kemudian variabel jumlah data ditambah 1 sebagai penanda bahwa telah ada data baru yang tersimpan. Sebaliknya, apabila array telah penuh, program akan menampilkan pesan bahwa kapasitas array sudah penuh atau mencapai maksimum yang peringatannya. Lalu selanjutnya untuk btn tampil, program ini berfungsi sebagai menampilkan seluruh data yang disimpan sekaligus menghitung informasi statistik dari data tersebut. Yang pertama, list box dibersihkan menggunakan list data item clear yang ini. Selanjutnya, program memeriksa apakah terdapat data yang telah disimpan. Jika ada, data akan muncul pesan bahwa masih kosong. Apabila data tersedia, program menganalisis beberapa variabel, yaitu total,
tertinggi dan terendah. Kemudian melakukan perulangan for next untuk menampilkan setiap nilai yang ada pada array ke dalam list box. Kemudian btn reset, ya, program ini berfungsi untuk menghapus seluruh data yang tidak tersimpan. Perintahnya array clear dalam kurung nilai 0, nilai length jumlah data, digunakan untuk mengosong seluruh isi array. Setelah itu variabel jumlah data dikembalikan menjadi 0 yang ini, dan dikembalikan sehingga program siap menerima data baru. Selanjutnya list box dan list text box dibersihkan, fokus dikembalikan ke kotak input, dan program menampilkan pesan bahwa seluruh data telah berhasil terreset. Baiklah, sekarang kita akan coba menjalankan untuk programnya. Yang pertama, kita masukkan nilainya, lalu simpan. Data berhasil disimpan, lalu tekan lagi datanya sebanyak yang kita inginkan. Lalu tampilkan, dan data menghasilkan data nilai mahasiswa, data ke-1 80, data kedua 90, data ketiga 90, data keempat 68. Hasil perhitungannya, jumlah data 4, nilai total 328, nilai tertinggi 90, nilai terendah 68, rata-ratanya 82,0. Dan kemudian kita bisa reset datanya, dan data berhasil di reset. Bella, cuman itu yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.